Gog Magog 2, pemimpinnya adalah Lucifer. Mereka dilemparkan ke mana? Di atas, ke dalam lautan api atau Gehenna, atau yang kita sebut apa? Neraka. Renungkan sebentar. Kalau sudah seperti ini, apakah kita paham benar bahwa memang Gog Magog kitab Yehezkiel ini beda dengan Gog Magog kitab Wahyu? Beda atau sama? Oke, yang bilang beda. Hanya Mama Erna dan Pak Pendeta Isa yang bilang beda. Yehezkiel 38 Gog Magog bersama dengan Gog Magog kitab Wahyu yang bilang beda. Tolong angkat tangan. Ya, yang bilang sama. Yang bilang sama. Bingung. Ya. Saya minta penjelasan yang bilang sama. Ya. Kalau nggak ada foto dulu ke belakang. Yang belum mengerti. Ya, angkat tangan saya. Belum mengerti. Baca Alkitab, baca bolak-balik. Sudah saya katakan tadi beda, saudara. Beda. Dan kalau kita baca sampai habis, jelas beda. Gog Magog pertama adalah perang dunia ketiga. Dan itu akan terjadi sebelum masa antikris. Itu sebabnya ada banyak orang yang berkata bahwa perang antara Rusia dan Ukraina ini adalah pemantiknya daripada perang dunia ketiga atau Gog dan Magog 1. Amin. 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 Memang pengajaran seperti ini membosankan, apalagi kalau kita belum pernah mempelajarinya. Tetapi saya rasa ini penting untuk kita ketahui, penting untuk kita sama-sama belajar supaya kita lebih mempersiapkan lagi diri kita. Amin. 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 Saya percaya ini, topik ini kalau dibahas lagi di konsel, maka tidak pulang. Karena kapan hari kami bahas lagi tentang Yerusalem baru, itu sampai kita lihat jam dan stopkan. Ada banyak pertanyaan, ada banyak pendapat tentang Yerusalem baru. Dan saya percaya kalau bahas lagi ini di konsel pasti akan panjang urusan. Jadi yang di rumah siapa konsel nanti hari Selasa dan hari Kamis, siaplah kue yang banyak supaya jangan kelaparan. Amin. Ya. Dan sudah saya tulis di sana bahwa Gog Magog 2 yang menjadi pemimpinnya adalah Lucifer. Dan Lucifer dan seluruh antek-anteknya, ulang lagi loh. Dan seluruh antek-anteknya dilemparkan. Jadi langsung dilemparkan ke dalam api neraka tuh. Bukan orang Israel yang kubur. Saya ulang lagi. Di dalam kitab Yehezkiel, orang Israel yang kubur mereka selama 7 bulan. Dan senjatanya dikumpulkan selama 7 tahun. Tetapi Gog Magog 2 yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai, mereka langsung dilemparkan ke dalam lautan api. Sudah jelas toh? Jelas ke tidak? Yes. Jelas ke tidak? Jelas. Amin. Jelas ke tidak? Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dulu. Belum mengerti pun tepuk tangan lah. Ya. Belum mengerti pun tepuk tangan bagi Tuhan yang benar-benar. Amin. Supaya jangan ngantuk. Ya.
seperti yang sudah saya singgung tadi. Gog Magog satu adalah, ini seulang berapa kali nih? Gog Magog satu adalah, iya, perang dunia ketiga. Tolong baca. Dan diprediksi akan berlangsung menjelang masa Antikris. Dan bahkan dalam tafsiran dari para ahli tafsir, rapture atau pengangkatan akan terjadi kapan? Saat ini juga bisa. Sebelum Tuhan menurunkan api dan menghancurkan Gog dan sekutunya. Mungkin saudara bilang, Mami kan tidak ada yang tahu itu. Kan datang seperti pencuri. Betul. Waktu, jam, harinya tidak ada yang tahu. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Dengan adanya peperangan seperti ini, kita perlu mempersiapkan diri lebih lagi. Amin. Perlu mempersiapkan diri lebih lagi. Saya tidak bilang bahwa saudara tidak usah lagi bekerja, tidak usah lagi cari uang. Apalagi saya bilang jual semua harta miliknya, kita berdoa saja tunggu Tuhan datang. Saya pun tidak berani. Kenapa? Karena pasti saya akan didemo kalau saya ngomong seperti itu. Sebab tidak ada yang tahu hari dan jamnya. Iya kan? Tetapi dengan melihat zaman seperti ini, lalu kita kaitkan dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Apa yang perlu kita buat? Ini penting, saudara. Bapak Gembala selalu bilang bahwa doa beliau agar seluruh jemaat GBI Siloam mengalami. Makanya tadi malam saat berusaha ketik saja, biar semua bisa lihat dan waktunya tidak molor. Tapi bukan berarti bahwa tiap kali saya khotbah saya harus ketik seperti itu dan tidak molor. Ya, saya tidak janji. Karena saya tahu kalau pengajaran seperti ini pastinya bisanya molor dan membuat anak-anak Tuhan juga bisa mengantuk. Makanya saya ketik. Dan singkat saja. Nanti kalau ada yang mau sharing, silakan gabung di Komsel. Ya. Tolong Ketua Komsel Wilayah Barat kalau bisa sharing ini lagi nanti di Komsel. Supaya kita kalau di ibadah minggu seperti ini, yang berdiri di sini omong sendiri. Kalau ada pendapat-pendapat yang lain seperti tadi, ada yang bilang beda, ada yang bilang sama, ini tidak bisa disampaikan. Ya, belum bisa bantah. Tetapi di Komsel semua pendapat, ya, yang tidak tahu pun. Bahkan waktu kami membahas tentang Yerusalem baru, ada yang tanya kepada saya, "Mi, apakah orang mati yang jahat itu juga nanti dibangkitkan?" Dia bilang, "Jangan-jangan mereka langsung disapu bersih ke dalam neraka dari jurang maut." Saya bilang dibangkitkan dulu. Dibangkitkan dulu. Ya. Dibangkitkan dulu. Dan hal-hal seperti ini penting untuk kita sharing di Komsel. Amin. Amin. Saya sengaja sampaikan ini, penting untuk kita sharing di Komsel, supaya kita jangan menganggap bahwa Komsel itu sama dengan kebaktian rumah tangga biasa. Tidak. Di Komsel itulah tempat kita saling bertanya, saling menguatkan, saling memberi pendapat satu dengan yang lain. Ada yang lain bilang, "Saya punya pendapat seperti ini, dasar firmannya di mana?" Sehingga memang waktunya kebanyakan molor kalau di Komsel. Tetapi saya percaya kalau kita semua terserap di Komsel. Sekarang kan baru 2 nih, Komsel Wilayah Barat, nama apa kakak? Komsel Peduli Kasih Wilayah Barat dan Komsel Tanpa Batas Wilayah Timur. Saya punya kerinduan, saudara. Nanti komsel-komsel itu bisa ada di berbagai macam tempat. Kok tidur?
Kok sepi? Saya ulang, saya punya kerinduan. Memang belum saya sampaikan di Bapak Gembala, tapi ini masih kerinduan. Saya kepingin kita semua ini ada komsel di timur, komsel di barat, komsel di utara, komsel di selatan. Dan saudara, komsel bukan hanya tuan rumah saja dengan yang datang, yang pimpin komsel dan pimpin pujian. Di komsel itulah kita bisa ajak teman-teman kita. Komsel di WOT kenapa kita namakan tanpa batas? Karena bukan hanya anak-anak Tuhan di GBI Siloam saja yang datang. Dari berbagai macam denominasi ada. Dari gereja lama juga ada. Jadi itulah pentingnya komsel. Dan baru-baru ini kami komsel gabungan di Prokowolon. Sampai ada yang lari karung sampai tumbang. Kalau di gereja kita tidak saling mengenal. Betul? Betul? Betul. Kasih saya waktu sedikit lagi. Ini untuk kehidupan sehari-hari. Bapak Gembala bilang jangan kita omong yang di atas terus. Ya. Kita omong yang di bawah karena kita masih di bawah. Di gereja nih, mohon maaf, masih ada yang saya belum tahu nama. Saya mengaku, saya tidak tahu Bapak Gembala, Pak Pendeta Ishak, saya tidak tahu. Saya jujur, masih ada. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Yang lainnya masih biasa, yang lainnya luar biasa. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada jaminan bagiku dan bagimu. Amin. Ya, kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita buka Matius pasal 24. Kita baca ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Iya, saya baca ayatnya yang ke-6. Mohon kesediaan saudaraku sekalian di ayat 7 dan sama-sama di ayatnya yang ke-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sudah sampai di mana nih? Ayat 7 ulang lagi, tolong ulang ayat 7. Kita sama-sama ayatnya yang ke-8. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Hari ini saya sengaja semuanya pakai tulis sehingga semuanya bisa lihat di layar. Kenapa? Supaya waktunya jangan molor. Next slide sayang. Ya. Jadi saya tinggal membaca dan menambah sedikit. Ya. Kita semua memperhatikan ke layar. Next slide tolong. Dari pembacaan, Kak saya. Oh ya. Dari pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, saya tidak akan fokus di teks yang sudah kita baca saja, tetapi kita akan sama-sama merenungkan kata deru perang atau kabar tentang perang yang sudah kita baca di dalam ayatnya yang ke-6 tadi, dan di dalam ayatnya yang ke-7 berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa
kita lakukan ialah berawas-awas atau berjaga-jaga dan terus mempersiapkan diri kita. Sebab ketika kita mendengar semuanya itu ada di layar saudara, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Itu bukanlah kesudahannya, melainkan itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan perlu kita ketahui, zaman baru yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan bagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin saja bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia punya pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan, dan dia katakan zaman seperti apapun juga itu namanya, bagiku adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini, saudaraku, dia katakan bahwa ketika kita mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang yang ada di mana-mana di seluruh dunia ini, itu belum kesudahannya, tetapi itu permulaan penderitaan. Seperti yang kita dengar hari-hari ini. Kita yang jauh di sini kita masih tenang. Tetapi orang yang sedang hidup di daerah-daerah di mana peperangan sedang terjadi, mereka tentu saja hidupnya tidak tenang. Mau duduk kah, mau berdiri kah, mau tidur kah, mau makan pun mereka tidak tenang. Iya kan? Pasti ada banyak di antara kita yang membaca berita tentang peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Coba berapa banyak kita yang membaca berita? Boleh saya dapat tangan-tangannya? Bagi kita yang membaca berita, tentu kita tahu bagaimana Rusia menyerang Ukraina dan belum juga habis. Dan kita dengar beberapa hari yang lalu NATO pun diserang oleh Suriah. NATO itu adalah organisasi pertahanan Atlantik Utara. Kita tahu, yang baca berita ada 30 negara yang tergabung di dalamnya. Saya mulai membayangkan seperti ini. Kalau sampai NATO pun ditaklukkan, kira-kira apa yang terjadi? Lalu kira-kira apa kaitannya dengan nubuatan yang ada di dalam Alkitab? Itu yang paling penting. Ya, saya ingin kita memperhatikan Rusia itu posisinya seperti apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan oleh karena Israel mengecam perbuatan Rusia yang menyerang Ukraina, Rusia pun menjadi ngamuk sama Israel. Kita tahu itu. Memang hari-hari ini belum kelihatan bahwa mereka bersatu dengan sekutunya untuk menyerang Israel, tetapi itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Kita akan lihat Yehezkiel pasal yang ke-38. Next slide saya. Ya. Di ayatnya yang ke-14, mohon semuanya perhatikan ke layar. Sebab itu bernubuatlah, Tuhan berfirman kepada Nabi Yehezkiel, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog. Gog ini adalah seorang tokoh. Ya, Gog ini adalah seorang tokoh. Dikatakan beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman dan tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Ayat 15. Dan datang dari tempatmu, dari utara sekali. Saya garis bawahi di sana supaya lebih mudah untuk kita memperhatikannya. Saya tadi malam cepat-cepat ketik mempersiapkan ini supaya lebih mudah bagi kita untuk memperhatikannya. Sebab kadang-kadang kalau pengajaran seperti ini, kalau kami hanya ngomong, ngoceh, ngomong
Alkitabnya. Jadi sengaja saya tampilkan seperti ini sehingga kita boleh memperhatikan apa yang kita dengar, seberapa yang kita paham, tetapi apa yang kita lihat mungkin juga kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita. Kita memperhatikan kata datang dari tempatmu. Itu Tuhan berbicara kepada Yehezkiel agar bernubuat seperti itu. Tempatmu siapa? Itu ditujukan kepada siapa, saudara? Mu di sini siapa? Gog. Ya. Yehezkiel yang bernubuat dan yang mengatakan datang dari tempatmu, yaitu Gog. Tempatnya ada di mana? Dari utara sekali. Ya, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semua mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Next slide. Ya. Kita perhatikan terlebih dahulu kata dari utara sekali. Selanjutnya saya akan tampilkan petanya dan kita lihat letak Rusia itu ada di mana. Dari Israel tentunya, bukan dari Indonesia. Dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa, ayatnya yang ke-15 tadi. Jadi berdasarkan firman Tuhan, Gog adalah seorang tokoh yang akan memimpin koalisi, yang akan memimpin banyak bangsa, yang kemudian nanti mereka akan mengepung Israel. Dan tahukah saudara, ketika Rusia ini bersama dengan sekutunya mengepung Israel, dan saat itu Israel akan berseru kepada Tuhan dan dikatakan api yang daripada Tuhan turun dan mengalahkan mereka. Dan saya kepingin supaya kita belajar, ya, supaya kita belajar. Kira-kira apa sih perbedaannya Gog dan Magog yang tercatat di dalam kitab Yehezkiel ini dan Gog Magog yang berada di kitab Wahyu? Next slide saya. Itu petanya kan? Iya. Bisakah zoom dulu yang bagian panahnya saya? Tidak bisa. Oke. Kita perhatikan dulu. Itu yang di bawah, yang pohonnya panah itu di bawah itu ada biru tuh. Tahukah saudara? Bisakah saudara tebak itu apa? Pohonnya anak panah itu. Ini peta bukan saya yang buat, tetapi saya browsing peta ini. Petanya sudah seperti ini, saya browsing dan saya ambil dari internet, bukan saya yang buat. Coba saudara perhatikan baik-baik dan tolong kasih saya jawaban. Ya, di pohon anak panah itu yang ada tanda biru itu kira-kira apakah itu? Negara apakah itu, saudara? Israel. Pintar sekali. Dan tentu saja saudara lebih pintar daripada saya. Ya, ya, itu Israel, saudara. Dan kemudian di utara sedikit itu ada Turki. Iya kan? Di utara sedikit itu ada Turki, belum sampai setengah panah. Tetapi kalau kita lihat di paling ujung panahnya tunjuk kepada apa? Moskow. Moskow itu apa? Rusia. Ibu kota dari negara Rusia. Ya. Moskow, ibu kota dari negara Rusia. Pas banget saya dapat petanya Rusia dalam kurung Magog. Dan bagi saudara yang sudah baca habis Alkitabnya, pasti saudara tahu dari mana asal Magog ini. Kita tahu itu keturunan siapa?
cucunya Nuh keturunan siapa? Yang kemudian pindah ke utara. Jadi PR, cari sendiri di rumah sebentar. Magog ini cucunya Nuh, anaknya siapa? Silakan cari sendiri sebentar. Dan pindah ke utara. Jadi seperti yang saudara katakan tadi di sini Israel. Ini ada tulis Israel. Terus ada Yakob. Kemudian di sini ada Turki. Di utara sekali. Jadi Yehezkiel maksud utara sekali adalah apa, saudara? Rusia. Sudah bisa bayangkan sampai di sini. Tadi malam kebetulan saya buka puasanya lambat tadi malam. Jadi pas papi mereka, Om Dani mereka pulang dari doa keliling tim penginjilan jalanan, kami buka sambil buka puasa, sambil duduk, saya bilang, Papi, ini kalau sampai Rusia menaklukkan Ukraina dan juga NATO, kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak saudara. Apakah kita tetap seperti ini? Tetap saja Adam ayam? Tetap saja kita berkata bahwa biarlah karena Indonesia sangat jauh. Bahkan Indonesia pun kalau kita baca di dalam kitab Yehezkiel itu kayaknya Indonesia tidak masuk dan memang tidak masuk di dalam koalisi kepada Rusia. Tetapi bukan itu yang saya maksudkan, saudara. Yang saya maksudkan untuk kita sama-sama belajar pada pagi hari ini ialah kita harus paham. Kita harus paham betul. Ketika Rusia memenangkan peperangan dan dia menaklukkan NATO di mana di dalamnya anggota 30 negara sehingga Amerika Serikat mulai melemah, Rusia akan memimpin koalisi kepada bangsa-bangsa. Di slide berikutnya saya sudah tulis. Ini saudara lihat yang ini ada tanda selain Afghanistan, ini ada semua ini. Dan tahukah saudara, di dalam penafsiran para ahli tafsir, ini yang ditulis oleh Nabi Yehezkiel dan sering disebut Gog Magog satu. Tetapi orang dunia katakan perang dunia ketiga. Saya ulangi lagi, yang dicatat oleh kitab Yehezkiel adalah ini maksudnya, saudaraku. Rusia. Ini yang dimaksud dengan Gog Magog. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Kita akan sama-sama melihat supaya kita sama-sama mengerti bahwa ada kesamaan dan perbedaan antara Gog Magog kitab Yehezkiel 38-39 dengan Wahyu pasalnya yang ke-20 itu. Next slide saya. Perang akhir zaman. Gog Magog 1. Saya sengaja tulis seperti itu, Gog dan Magog 1. Sebab itu pasti menantang. Kalau ada Gog dan Magog 1, berarti ada juga Gog dan Magog 2. Dan yang dimaksud dengan Gog dan Magog 1 ini seperti yang saya katakan tadi adalah Rusia dengan sekutunya akan menyerang Israel. Next slide. Ya. Dan kita akan melihat sebelum kita simpulkan kesamaan Gog Magog kitab Yehezkiel dan Wahyu. Yang pertama, namanya sama. Perlukah kita baca ayatnya? Ya. Lanjut saja ya. Nanti baca di rumah. Yehezkiel pasalnya yang ke-38, 39 dan Wahyu pasal 20. Saudara dalami itu dan saudara akan menemukan apa kesamaannya dan apa perbedaannya, dan saudara akan bilang, oh
Oh, benar. Jadi Gog Magog satu yang di kitab Yehezkiel, saya ulangi lagi, orang dunia mengatakannya sebagai perang dunia ketiga. Jadi kita perhatikan dulu kesamaan. Kesamaannya yang pertama adalah namanya sama. Yang kedua, sama-sama mengepung kota yang dikasihi Tuhan. Apakah kota yang dikasihi Tuhan? Kotanya? Yerusalem. Kotanya? Yerusalem. Kotanya? Yerusalem. Yerusalem. Sama-sama. Yang ketiga, Gog Magog, kitab Yehezkiel dan kitab Wahyu, sama-sama endingnya dikalahkan oleh campur tangan ilahi. Lalu perbedaannya ada, saya tulis di bawah, saudara. Ya, Gog Magog 1. Saya percaya tanpa saya omong pun saudara pasti bisa menjawab. Yang menjadi pemimpin koalisi yang tadi disebut dari utara sekali adalah Rusia. Kemudian Gog Magog 2, pemimpinnya adalah, ada yang tahu? Ya, jelas tahu, so ada di sana. Pemimpinnya adalah Lucifer atau Satan. Inilah perbedaan yang perlu kita ketahui. Lagi-lagi saya ingatkan, baca sebentar Wahyu 20. Maka saudara akan tahu bahwa Gog dan Magog setelah masa 1000 tahun itu yang menjadi pemimpin